Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk siswa-siswiku kelas 6 SDS Tarbiyatul Islam Sambas. Apa kabarnya? Ya, semoga baik-baik saja, sehat walafiat ya. Dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu terutama belajar dalam masa pandemi ini, belajar jarak jauh ya, karena dari putusan pemerintah untuk kelas 4, 5, dan 6 itu belajarnya tetap jarak jauh. Jadi semoga pembelajaran jarak jauh ini bisa kita maksimalkan dengan sebaiknya. Oke, untuk itu sebelum kita melanjutkan pembelajaran pertama ini, mari kita awali dengan membaca basmalah dan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baiklah, Bapak akan menjelaskan materi yang pertama, maka simaklah dengan sebaiknya. Nah, pada materi yang pertama ini yaitu pelajaran 1, yaitu tentang indahnya saling menghormati. Nah, di situ ada lambang ya, burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda suku dan agama atau keyakinan, tetap satu jua, yaitu tetap saling menghormati, saling toleransi antar umat beragama, walaupun tadi beda suku, bahasa, adat istiadat, dan agama. Nah, kita di sini akan mempelajari, yaitu yang pertama tentang pengenalan surah Al-Kafirun. Yang kedua yaitu cara membaca Al-Quran surah Al-Kafirun dengan tartil, artinya dengan hukum-hukum tajwid. Yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana penulisan dan menghafal Quran surah Al-Kafirun. Dan yang keempat, yaitu kita memahami apa sih isi kandungan dari surah Al-Kafirun. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar seorang warga negara ya, seorang warga negara yang ingin beribadah. Nah, tadi kan ada toleransi antar umat beragama di Indonesia ini. Jadi setiap warga negara itu memiliki hak dan menjalankannya sesuai dengan yang diyakininya, itu dengan agamanya. Kalau umat Islam tempat ibadahnya menuju masjid tentunya. Umat Kristen atau Katolik itu tempat ibadahnya menuju gereja. Umat Hindu tempat ibadahnya menuju pura. Umat Buddha tempat ibadahnya disebut dengan wihara. Umat Konghucu, nah, kalau tempat ibadahnya itu disebut dengan kelenteng. Nah, di sini sesuai dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita tadi berbeda-beda agama, keyakinan, suku, itu tetap toleransi. Tidak ada yang saling menjelek-jelekkan agama yang lain. Itu tetap saling menjaga dan saling menghormati, yaitu atau disebut dengan toleransi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengenal Quran surah Al-Kafirun ya, sekilas. Nah, surah Al-Kafirun ini merupakan surah yang terdapat di dalam Al-Quran pada urutan ke-109. Nah, surah Al-Kafirun itu terdiri dari 6 ayat. Dan surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah, sehingga disebut dengan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah.
Kalau diturunkan di kota Madinah maka disebut dengan Madaniyah. Nah, Quran surah Al-Kafirun itu mengisyaratkan bahwa pupusnya semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy yang ingin menghentikan dakwah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai cara orang-orang kafir Quraisy ingin menghentikan dakwah Nabi, namun gagal dengan berbagai macam tawaran dari orang-orang kafir Quraisy, baik itu harta, baik itu istri-istri atau kekayaan. Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tergoyahkan. Bahkan kalau hanya mengakui saja bahwasannya Tuhan mereka itu benar-benar ada, untuk kan diyakini aja, bahkan Rasulullah pun tidak ingin meyakininya, bahwasannya Allah itu, Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya itu surah Al-Kafirun itu menerangkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zaman itu. Nah, orang-orang kafir dipersilahkan untuk beribadah sesuai dengan caranya sendiri, dan kaum muslimin pun juga demikian. Sesuai dengan arti dari surah Al-Kafirun ayat ke-6, yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, selanjutnya yaitu cara membaca surah Al-Kafirun. Nah, tentunya dalam membaca Al-Quran itu ada adab-adab tertentu, sehingga amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ganjaran pahala dan surga. Nah, tentunya dalam adab-adab membaca Al-Quran yang baik itu, pertama kita berwudu ya, bersih suci, terus menghadap kiblat, dan kita memulai membacanya dengan membaca isti'azah, yaitu minta jauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan dilanjutkan dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim gitu. Selanjutnya kita membaca Al-Quran itu dengan tartil, yaitu hukum-hukum tajwid, tanda baca yang sesuai, dan makhraj huruf, cara membaca huruf itu dengan benar. Nah, adapun tanda bacanya yaitu ada tanda baca fathah yang dibaca A, kasroh tanda garis di bawah dibaca I, dan dhammah dibaca U. Nah, ini tertulis di sini. Yang kedua yaitu ada bacaan tadwin, hukum baca tanwin. Yang pertama ada fathah tain garis 2 di atas dibacaan, kasroh tain garis 2 di bawah dibaca in, dan dhammah tain yang berbentuk waw ada 2 dibaca un. Dan juga ada tanda baca sukun atau dibaca mati, dan ada tanda baca tasydid yang dibaca ganda atau double. Contohnya huruf mim di sini. Mim bertanda baca tasydid. Dalam bacaan abidum ma. Di situ ada dhammah tain bertemu dengan mim tasydid. Jadi bacanya bukan dun tapi dum karena melebur. Ada tanda tasydid di depannya. Abidum ma, seperti itu. Nah, membaca Al-Quran atau bahasa Arab itu dari sebelah kanan ke kiri, begitu juga cara penulisannya. Selanjutnya kita bisa melatih bacaan ini di rumah masing-masing ya, membaca surah Al-Kafirun. Nah, kalau misalnya ada guru TPA-nya, maka minta bimbinglah kepada guru
TPA-nya bisa juga seperti itu, atau guru ngajinya. Nanti Bapak akan mengirimkan video ya kelas 6 yang lalu yang membaca surah Al-Kafirun ini. Nah, demikian pelajaran pada hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian untuk pertemuan pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.